Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kabarnya bagaimana? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan yang paling utama, mudah-mudahan kita semua dipermudah dalam segala hal apapun. Kembali lagi dengan Ibu Dina. Ibu minggu kemarin sudah menyampaikan tentang kenakalan remaja melalui virtual, yakni melalui Google Meet, dan sekarang Ibu akan menyampaikan layanan dengan tema tentang tanggung jawab. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir dan nanti ada beberapa pertanyaan yang harus anak-anak isi. Dan langsung saja, inilah tentang tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Sehingga bertanggung jawab menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Artinya, tanggung jawab di sini adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat segala wujud dan kesadaran akan kewajibannya. Nah, berikutnya anak-anakku, di sini ada macam-macam tanggung jawab. Yang pertama, tanggung jawab manusia terhadap diri sendiri. Menurut sifatnya, manusia adalah makhluk bermoral, akan tetapi manusia juga seorang pribadi. Salah satu contoh dari tanggung jawab pada diri sendiri itu apa sih? Contohnya misalkan kita itu jangan berbohong pada siapapun. Apa yang kita ucapkan, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita sampaikan atau dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya misalnya ada seorang anak yang di kelasnya mencuri dan anak tersebut itu tidak bertanggung jawab atau anak tersebut itu berbohong ketika ditanya oleh gurunya. Apakah kamu mencuri dompet ini? Misalkan seperti itu. Tidak, Bu. Nah, itu berarti anak tersebut itu tidak mempunyai rasa tanggung jawab. Nah, yang kedua ada tanggung jawab kepada keluarga. Manusia adalah makhluk sosial dan manusia merupakan anggota masyarakat. Anggota dari keluarga ada siapa aja sih? Yang pertama ada mama, ada ayah, ada kakak, ada adik. Nah, kita sebagai seorang anak harus bertanggung jawab apa yang sudah ada peraturan di keluarga. Contohnya misalnya Budi itu sama orang tuanya atau sama mamanya itu ditugaskan hari Minggu harus beres-beres kamarnya. Nah, itu Budi harus melaksanakan tanggung jawab apa yang diamanahi oleh orang tuanya atau oleh mamanya. Berikutnya, ada tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Setiap individual adalah warga negara suatu negara dalam berpikir, berbuat, bertindak, bertingkah laku, dan kita sebagai manusia terikat oleh norma-norma atau ukuran-ukuran yang dibuat oleh negara. Salah satu contohnya apa sih, Bu? Nah, kita jangan melanggar norma-norma atau hukum-hukum yang sudah tertera di negara Indonesia. Contohnya, kita jangan konsumsi obat terlarang, konsumsi narkoba. Nah, itu adalah salah satu contoh tanggung jawab kepada bangsa atau negara. Yang berikutnya adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Kita sebagai umat muslim harus bertanggung jawab dengan diri kita sendiri dan juga bertanggung jawab dengan Tuhan. Salah satu contohnya kalau misalkan di umat muslim yaitu kita harus wajib sholat 5 waktu. Nah, ini adalah
contoh tanggung jawab di sini. Contohnya nih, yang pertama ini kita seorang peserta didik harus bertanggung jawab, harus mentaati peraturan yang ada di sekolah. Yang pertama ini dilarang mencontek. Artinya kita ketika ujian itu harus tanggung jawab dengan apa yang kita kerjakan. Artinya jangan mencontek, kita harus berperilaku jujur. Nah, kita ke sekolah jangan rambut panjang, kita ke sekolah harus disiplin, harus tepat waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua nih, ini ada seorang anak yang membuang sampah pada tempatnya. Ini tanggung jawab kita kepada masyarakat, kepada lingkungan. Kalau misalkan kita melanggar, buang sampah pada sembarangan, itu ada sebab akibatnya kepada masyarakat. Ini kita sebagai peserta didik sering melaksanakan di hari Senin yaitu upacara. Dan ini salah satu contoh, ada membantu orang tua seperti merapikan buku, menyapu, membereskan tempat tidur, dan lain sebagainya. Nah, itu dia tentang tanggung jawab, dan ini ada video yang mengilustrasikan salah satu contoh dari tanggung jawab. Jangan lupa tonton dan juga simak. Inilah videonya. Lumayan 400.000 buat jajan. So, ayo. Mau make? Ya, ayo. So, ayo. Ayo itu nanti dulu tuh. Bisa ada apa lagi? Tadi aku dengar kayak ngomong soal dompet, kan kayak ada dompet Amerika atau lagi? Setahun. Dari mana kamu ada buktinya? Aku lihat tadi pas kayak Itu nggak diambil kok. ya dimaafin. Maaf ya.
Kesimpulannya yaitu orang yang bertanggung jawab dapat memperoleh kebahagiaan sebab ia dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Kebahagiaan tersebut dapat dirasakan oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak bertanggung jawab akan menghadapi kesulitan sebab ia tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan tentunya tidak mengikuti aturan atau norma serta nilai-nilai yang berlaku. Selain itu, wujud dari tanggung jawab juga berupa pengabdian dan pengorbanan. Pengabdian dan pengorbanan adalah suatu perbuatan yang baik untuk kepentingan manusia itu sendiri. Nah, di sini ada sebuah kata-kata motivasi, yaitu bila memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta. Namun, jika memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Sekian dari Ibu. Itu tadi layanan yang bertema tentang tanggung jawab. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan juga apa yang Ibu sampaikan bisa diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa nanti di akhir ada link yang Ibu kirim harus diisi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.